Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Juwanso TV. Nah, pada kesempatan sore ini saya berkesempatan hadir di tengah-tengah keluarga besar Dolop Kru. Nah, ini untuk tempatnya kebetulan di Jurang Jeru. Nah, kita akan melihat dan mengulik apa sih sebenarnya Dolop Kru itu. Nah, karena saya nggak bisa menjawabkan, alangkah lebih baiknya langsung ditanyakan kepada yang bersangkutan. Nah, nih masnya, perkenalan dulu, namanya siapa? Oke, untuk nama saya dari Pongki Dolop. Saya tinggal di seputaran Salak dan kebetulan awal mula Dolop Kru juga termasuk saya juga ikut mendirikan. Oke, nama saya juga Freddy alias Freddy Dolop yang tinggal di Cantik Ngawen, tepatnya di Dusun Kolokandang, Kecamatan Muntilan. Ya, selain itu juga pendiri Dolop. Oh iya. Kalau untuk pendirinya itu berapa orang dulu, Mas? Pendiri sekitar kalau 5 orang. Oh, bisa diceritakan awal mula sejarah dibentuk Dolop Kru ini dan juga kapan berdirinya? Oke, untuk awal mula berdirinya Dolop Kru yaitu dulu awalnya saya itu mempunyai warung kopi atau angkringan. Nah, kebetulan di situ teman-teman sebelum menjadi Dolop Kru itu sering sekali ngopi ngumpul di warung saya. Nah, ternyata setelah kenal ternyata mereka itu adalah para pembutuh yang istilahnya belum mempunyai wadah untuk berseni. Nah, karena seringnya ngumpul, kita juga sepakat untuk mendirikan Dolop Kru yang berisi buto pusat. Dan itu pun waktu sudah jadi sekitar tanggal 16 Desember Tahun kapan itu? 2018. 2018, sudah sekitar 2 tahunan ya. Ya, Nah, itu untuk base campnya di mana ini, Mas? Tepat di Nabin Beteng. Nabin Ya. Beteng. Nabin Beteng Siloboro sana. Nah, ini karena apa ya, udah lama ya, sekitar 2 tahunan ya, saya kira udah lama lah, udah melalang buana istilahnya, banyak yang kenal, udah pentas beberapa kali kan jadinya. Nah, itu paling jauh itu di mana itu? Ya, sekitaran di Bantul sudah pernah. Bantul, Jogja ya? Ya, Ya, betul, Mas. dan terakhir sebelum corona itu di Semarang. Semarang. Kalau ke Semarang itu pakai apa kesananya? Biasa ikut rombongan Oh, berarti ikut rombongan, maksudnya rombongan kesenian. kesenian. Kesenian, iya. Oh, istilahnya ikut kesenian umpamanya jadilan. Nah, Ya. berarti kesananya bareng ikut Iya, betul. bersepeda atau Pakai mobil. pakai mobil. Ya. Berarti rombongan gitulah. Truk lah istilahnya. Ya. Ya. Nah, itu dulu itu pas pertama mendirikan Dolop itu sebenarnya apa yang melatar belakang atau visi misi mendirikan grup Dolop itu apa itu? Oh ya. Oke, sebelumnya kan tadi sudah saya ceritakan kalau kita itu sering ngumpul di warung saya di angkringan dulu, warung kopi. Nah, kita itu merasa senasib penanggungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu terkadang kalau berkumpul suka membuli teman, tapi membulinya itu dalam artian bukan membuli untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun. Misal saya ngobrol sama Pak Freddy atau Pak Blak ini, "Oke, kamu gini, tapi itu adalah untuk membangun." Nah, kalau di istilah bahasa Jawa kan itu namanya dolop, karena kita sama-sama saling membuli, saling mendolop. Nah, akhirnya kita namai grup kita itu dengan Dolop Kru. Iya, Itu awal mulanya. ya, awal mulanya. Nah, ini kan udah lama ya. Cara menjaga kekompakannya itu gimana? Karena kan tiap personil pasti kan punya karakter sendiri-sendiri kan. Oh ya, ini anggotanya berapa dulu nih? Anggota Dolop itu? sekitar 12 sampai 15.
itu ada pawangnya, ada pemain, mungkin ada yang membantu di seputar kalangan sewaktu main. Istilahnya Ada kru juga itu ya. sinden juga. Sinden juga. Oh, sinden juga ada. Nah, itu untuk menjaga kekompakannya itu gimana? Nah, kita saling komunikasi dan yang Iya. terpenting ya itu entah 1 bulan sekali kita kumpul, entah cuma ngobrol atau apa, kita sharing. Kalau untuk latihan gimana? Latihan kalau kita mau perform ya mungkin sebulan atau seminggu sebelumnya kita sudah konfirmasi bambu. Nah, pengalaman paling berkesan itu, suka duka selama ini. Wah, banyak Banyak. yang berkesan ya malahan. Banyak yang berkesan daripada Pokoknya yang paling berkesan nih lah, di mana itu? Pokoknya ya berkesannya ya di mana ya? Banyak kita soalnya suka menjunjung sama-sama gitu. kalau saya pribadi berkesan itu kan, mohon maaf ya, kalau kesenian Jawa itu kan hubungannya dengan mungkin mistis dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa disampingkan. Misal ada teman saya Pak Plek ini udah mau terbawa, istilahnya terbawa ke dunia yang lain, itu sudah tidak bisa dilupakan kalau yang seperti itu. Oh, istilahnya itu kesurupan gitu ya? Iya betul. Nah, pernah nggak kesurupan itu? Saya pribadi juga pernah. Banyak kali lah istilahnya. Teman ini sering sekali. Rasanya gimana nih? Ya, rasanya nggak tahu, tapi setelah habis main ya sakit semua badan. Sakit semua, Pak. Badannya, jadi efek dari kesurupan itu adalah apa ya? Badannya yang sakit gitu ya? Sakit semua. Kan apa itu namanya, kalau kita kesurupan kita nggak tahu yang kita lakukan. Nggak bisa merasakan. Iya, Istilahnya waktu itu ya, los rarewel. Nah, Itu ambiar. lost Nah. jual. nah, ini Buto Kosa itu kan identik dengan Buto ya. Nah, Buto itu bagi jenengan-jenengan itu artinya apa itu? Kalau arti dari Buto itu sebenarnya ya gimana ya istilahnya, kan juga ada itu dalam istilah pewayangan juga. Iya. Soalnya kan itu pembawaan dari nenek moyang kita juga. Soalnya kan ada seseorang yang bertapa, juga ada yang ibaratnya apa itu, Ngisi. yang mengganggu lah istilahnya. Itu ibarat kalau kita sendiri yang bilang itu demit lah. Iya. Tapi kalau waktu dulu kan butuh hijau. Iya. Tapi untuk kedepannya yang modernnya sekarang ya entah butuh kosa, entah butuh gedruk, itu yang dimodernkan tarian sekarang. Nah, saya itu pernah mendengar kan ada istilahnya topeng Buto itu bergerak sendiri, itu pernah mengalami enggak? Oh iya, kalau saya pribadi pernah mengalami di rumah ya. Mohon maaf ya, kalau seperti itu kan identik dengan dunia lain yang mungkin di sekitar kita. Itu bisa jadi seperti yang topeng yang saya pakai misalnya, dipinjam temen. Dipinjam temen itu ternyata lupa dikasih apa namanya ya, Syarat gitu. syarat lah misal, atau mungkin dupo. Wah, itu ternyata ya dia bergerak sendiri, tidak ada rekayasa, itulah bergerak sendiri. Ada yang sudah ada yang tahu lah ya. Ya, Iya. ada yang banyak. Maksudnya kan kadang pernah mendengar juga ada topeng yang bisa bergerak sendiri. Iya. Nah, selama ini kan dari mungkin sekitar 3 bulan ini ya, kita kan mengalami pandemi corona. Nah, otomatis kan semua pentas kesenian dibatalkan. Nah, Iya, itu betul. bagaimana itu kru Dolop ini menyikapi hal tersebut? Ya. Tapi ya juga gimana ya, sebenarnya ya kita para penjiwa seni juga kecewa juga sih. Istilahnya kan kita ya tiap minggu atau tiap bulan kita Pasti kasih pentas hiburan gitu lah, ya. kasih hiburan buat orang-orang. Kita pun juga nggak istilahnya minta bayaran atau apa, yang penting kita saling menghibur sambil cari persaudaraan, itu aja. Tapi kemarin kan apa itu namanya, selama pandemi kebetulan kita juga sering kumpul, tapi juga dengan tetap kita pakai apa namanya Protokol kesehatan gitu ya. protokol kesehatan.
kita sering ngumpul, kita sering cerita, ngobrol. Wah, ini kok lama nggak main. Terkadang juga kita langsung ngeplay musik jadlan joget bareng. Ya itulah istilahnya. Obati kangen. Dan juga mungkin untuk menjaga kekompakan Iya, itu betul, dengan betul. silaturahmi gitu ya. Iya. Nah ini yang terakhir ya ini. Pesan-pesan untuk para seniman yang lain. Oke, untuk pribadi saya, seni itu adalah bagi saya adalah suatu kebutuhan. Karena kalau di seni di sekitar kita itu ibaratnya seperti hiburan. Nah, misal di keluarga ada campur jadilan dan macam-macam. Nah, pesan dari saya, apapun keadaannya, apapun istilahnya situasinya, kita tetap melanjutkan untuk menjaga jiwa seni kita, kelestarian budaya Indonesia pada umumnya. Istilahnya tetap semangat ya buat Ya, betul. teman-teman yang Ya. lain, tetap berkreasi dengan kreasinya masing-masing. Ya, betul sekali. Ya, terima kasih kepada Kru Dolop yang sudah memberikan istilahnya seluk-beluk tentang profil Kru Dolop dari awal mula sampai bisa saat ini. Dan saya juga mohon maaf atas banyak kesalahan yang saya lakukan selama ini. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan Kru Dolop dan ingin istilahnya ngejob, nanti bisa lihat nomor kontaknya di deskripsi video saya sertakan. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.